Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur buat hari ini, buat kesehatan yang Engkau berikan, buat kesempatan di mana kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menjangkau setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Ketika Engkau berfirman, biar kira firman itu adalah isi hatimu, sebab Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling kenal kami secara pribadi, Engkau yang mengerti dan memahami setiap permasalahan kami. Sekalipun itu begitu sukar, sulit dan barangkali tidak mungkin dalam kepikiran kami, tapi kami percaya Tuhan, bagimu itu sangat-sangat mudah. Karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal kami, karena Engkau juga mengasihi kami, dan karena Engkau mau supaya kami selalu hidup dalam keberhasilan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Tentunya saya selalu berdoa bagi saudara agar saudara tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Sebab kalau kita masih ada sampai hari ini dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan sehat, masih bernafas, ketahuilah itu bukan karena kita pandai menjaga diri saja, tetapi itu adalah anugerah kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tentunya saya juga menyampaikan terima kasih buat saudara yang baru pertama kali ini bergabung bersama kami. Kami sangat senang, berharap kita juga sama-sama diberkati dalam pembacaan penyampaian firman, supaya firman itu memberkati baik yang menyampaikan maupun juga yang mendengarkan. Kita semuanya diberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini kita mau berbicara tentang kehidupan yang berhasil di dalam Tuhan menurut kriteria yang ditulis oleh Rasul Paulus hari ini, ya. Kita akan baca bersama-sama, saudara juga baca di rumah, dan saya akan bacakan bagi saudara. Saya harap ini bukan nas yang baru, tapi firman itu selalu baru bagi kita, bukan? Mari kita baca bersama-sama. 2 Timotius pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sudah baca satu nas dari firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang berbicara di situ ada tentang prajurit, ada tentang petani, ada tentang olahragawan, yang mana kesemuanya ini akan menuju kepada apa yang disebut kesuksesan atau keberhasilan. Diawali dengan kata di mana dikatakan, sebab itu hai anakku. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau anak berarti dia itu sebagai bapak.
ya bapak dan anak. Saudara paham bukan? Seorang bapak tentunya pasti memberikan yang terbaik bagi anaknya. Seorang bapak atau orang tua nggak mungkin memberikan yang jahat atau membuat anaknya celaka begitu ya. Tidak, dia pasti ingin anaknya berhasil, anaknya sukses. Kalau perlu diberikan pengertian-pengertian yang belum diketahui begitu. Jadi diawali dikatakan, hai anakku. Jadi tujuannya adalah demi kebaikan kita ini sebagai anak-anaknya. Kepada setiap kita tentunya yang saat ini sedang bersama-sama beribadah dalam ibadah online kita masing-masing ya. Dikatakan hai anakku. Lalu apa kemudian? Jadilah kuat. Kenapa harus kuat? Sebab kalau lemah, tempe begitu ya, istilahnya nggak ada semangat, tidak ada keyakinan, ya bagaimana ya, kalau nggak kuat gitu, tidak ada suatu keinginan gitu ya, tidak ada semangatnya, yang ada itu apa sih? Pasrah, marah gitu ya, ngambek, apalagi itu biasanya kalau yang bukan yang kuat ya, temperamen gitu ya, tersinggung ya. Saya harap yang begitu-begitu biar kita tip X aja lah, karena itu tidak membuat kita jadi berhasil ya. Dikatakan jadilah kuat ya. Lalu berikutnya dan berikutnya tadi kita sudah baca, dikatakan ada petani, ada prajurit, ada olahragawan gitu ya. Lalu dikatakan di sini ikutlah menderita. Wah, kita kalau disuruh senang-senang mah gampang ya, tapi ikutlah menderita. Apakah kita mau? Apakah kita siap? Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Untuk menjadi sukses itu juga harus siap untuk gagal. Bahwa kegagalan itu seringkali merupakan kesuksesan yang tertunda. Supaya apa? Supaya tetap semangat. Jadi kalau dikatakan ikutlah menderita, artinya untuk sebuah kesuksesan kita harus siap untuk sebuah kegagalan juga. Kalau kita siap untuk kegagalan, maka ketika kita menghadapi yang kita bilang dalam tanda kutip itu kegagalan, kita nggak langsung jadi drop, anjlok, lalu jatuh nggak bangun lagi. Sebab kalau kita sudah siap, ketika itu datang, kita masih bisa senyum-senyum. Kita masih bilang, aku sudah tahu bahwa aku bisa juga mengalami itu. Jadi hal pertama untuk bisa meraih keberhasilan, kita harus rela, kita harus siap untuk suatu kegagalan. Dengan kata lain, kegagalan itu tidak membuat aku jadi putus asa. Kegagalan dalam tanda kutip itu tidak membuat lalu aku menjadi tidak berbuat apa-apa. Orang yang sukses berkali-kali gagal, dia tahu suatu saat pasti berhasil. Jadi bagaimana hidup yang berhasil di dalam iman? Yaitu kita harus siap menerima keadaan dan kegagalan. Keadaan sekarang, bagaimana dengan keadaan sekarang? Aduh, saya tanya-tanya teman-teman yang pebisnis, saya tanya teman-teman yang bekerja, profesional, manajer, yang direktur, nggak ada berita baik. Bagaimana dengan kesehatan? Waduh, apalagi katanya jangan mikir-mikir profit, bisa hidup juga bagus. Tiap hari yang kita dengar adalah tentang kasus, tentang yang kematian, beberapa juga sembuh. Jadi begitu mengkhawatirkan. Sampai kadang-kadang berpikir gini, sampai kapan
kira-kira keadaan ini terus berlanjut, kalau terus menerus, waduh bahaya nih, apa yang mesti dimakan? Coba bayangkan, keadaan seperti itu bisa mengganggu untuk suatu keberhasilan dan kesuksesan. Itu sebabnya bahwa keberhasilan itu yang pertama tidak tergantung dari keadaan dan siap untuk suatu kegagalan. Bisa kita sudah planning, sudah bagus, sudah matang, semua sudah direncanakan, tiba-tiba COVID-19 berubah semua, atau hal-hal lain, banyaklah permasalahan, dan kita harus siap, tetap semangat, tetap optimis, yakin bahwa kita tidak sendiri, bahwa Allah bersama dengan kita. Itulah yang membuat kita tetap kuat. Itu sebabnya dikatakan oleh Rasul Paulus, hai anakku, jadilah kuat, ya tidak cengeng, ya tidak dikit-dikit mengeluh, ya bagaimana nih, marah gitu ya, tersinggung. Wah, itu udah enggak zamannya lagi seperti itu. Karena kita akan maju terus untuk meraih kesuksesan, keberhasilan. Itu sebabnya rela. Kata rela artinya siap menerima, bukan pasrah, tetapi siap menerima lalu mencari solusi, minta hikmat. Tadi dikatakan perhatikan baik-baik, Tuhan akan memberikan pengertian. Kepada siapa? Tidak kepada setiap orang, tapi kepada mereka yang rela, yang kuat. Ya. Berikutnya apa lagi? Untuk suatu keberhasilan. Dikatakan, kau lihat tuh prajurit, lihat itu petani, lihat itu olahragawan, mereka bagaimana bisa jadi sukses, komandannya senang, menghasilkan hasil, menjadi juara. Apakah itu cuma dengan santai-santai, tidur-tidur gitu ya, terus menghayal, lalu keberhasilan bisa datang? Waduh, nggak begitu bukan? Nah, di situ ada yang namanya dengan gigih, melakukan dengan disiplin. Saatnya tidur, saatnya makan, saatnya berlatih, saatnya melakukan tugas, lakukan tugas. Begitu, nggak semua maunya begitu ya. Apapun lah, bukan cuma petani ya, pedagang misalkan gitu ya, pedagang ya, kan ada kiosnya lah, ada tokonya gitu. Hari ini aku lagi rajin nih, aku buka jam 8 pagi, semangat. Ya, besok lagi malas, aku buka jam 12 siang sajalah, suka-suka aku aja. Besok lagi ya aku buka sore-sore ya, seperti itu kah? Wah, pasti saudara senyum-senyum, karena nggak mungkin seperti itu, bukan? Ada yang namanya disiplin, ya disiplin terus melakukan itu. Nah, itu adalah juga jalan menuju keberhasilan. Tidak datang dengan sendirinya, tapi diperjuangkan. Itu sebabnya diambil contoh itu prajurit. Bagaimana dengan prajurit? Katanya tadi kan, dia udah nggak pusing-pusing lagi tentang keluarganya. Yang ada dia maju, dia bertempur untuk suatu kemenangan. Seperti itu. Petani, ya tadi diceritakan kan, bagaimana petani, ya itu kan kalau pertanian sawah itu ada jadwal air datang itu, ya dari waduknya. Jadi kalau waktunya untuk membajak harus membajak, waktunya tanam bibit harus tanam, nggak bisa semua maunya. Waktunya udah membajak dia santai-santai, waktunya orang tanam bibit dia baru membajak, ntar airnya udah datang dia belum siap. Nah, jadi ada waktu-waktu, ada disiplin yang harus dipegang teguh. Olahragawan juga begitu, saat dia berlatih dia harus berlatih. Itu jalan menuju keberhasilan. Kehidupan kerohanian juga begitu, ya kita nggak bisa santai-santai. Ada waktu-waktu ibadah, ada waktu-waktu kebersamaan, ada waktu-waktu bekerja.
Ya, firman Tuhan bilang ibadah itu soal utama, karena itu menyangkut hubungan antara kita dengan Tuhan. Karena Dia akan memberkati roti makananmu dan air kehidupanmu, dan Dia akan menjauhkan sakit penyakit daripadamu. Itu adalah janji. Ya, dan banyak hal-hal lain yang harus kita disiplinkan. Kalau kita melakukan itu, awalnya terasa berat, awalnya terasa sulit, tapi ketika kita terus lakukan, itu menjadi suatu kebiasaan yang baik, dan itu membuat keberhasilan itu menjadi dekat. Ya, bahwa keberhasilan itu, ya, kalau tadi kita bukan cuma rela, bukan cuma kita siap untuk kegagalan, tetapi keberhasilan juga itu menuntut suatu kedisiplinan, ya, dalam kesehari-harian, juga dalam kerohanian, jam-jam doa. Waduh, jam-jam doa. Begitu mau berdoa malam misalkan, ya kan ada doa keluarga, ada doa pribadi, ada doa kebersamaan di jadwal-jadwal tertentu. Itu banyak kali gangguan-gangguannya. Jam-jam doa pribadi ketika saatnya harus berdoa, rasanya ngantuk, rasanya capek. Udahlah, nggak apa-apalah, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengetahui, Dia itu sabar, begitu ya. Tapi kalau kita tidak disiplinkan diri kita, daging ini, itu sukar untuk kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Jadi kedisiplinan itu penting banget, ya. Seperti tadi prajurit, seperti petani, olahragawan. Kenapa? Kalau kita disiplinkan diri kita, kita akan mengalami, saya mau garis bawahi, mengalami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita akan mengalami bagaimana rasanya berhasil. Itu dia pentingnya. Misalkan olahragawan, dia berlatih terus, ya. Sementara yang lain lagi santai-santai, dia harus berlatih terus, ya. Dia disiplinkan, dia berlatih, ya. Ketika saatnya berolahraga, bertanding, dia itu unggul. Nah, kita harus jadi olahragawannya itu. Kita jadi pelakunya, atau kita cuma jadi penonton saja. Misalkan pertandingan bulu tangkis deh. Bulu tangkis Indonesia kan, kalau bulu tangkis hebat ya. Bulu tangkis kita nonton nih, hebat nih, ya, Indonesia hebat, bertanding mati-matian, wah, akhirnya menang, si pemainnya itu menang. Ketika menang, kita bersorak-sorak, wah, senang, melambai-lambai tangan, sorak-sorak. Lalu si pemainnya itu dipanggil, dikalungkanlah dia medali emas. Saking gembiranya itu, ya, sampai nangis gitu, karena dia ingat bahwa dia berjuang mendisiplinkan diri itu bukan sehari dua hari, sampai dia nangis, tapi gembira. Penontonnya juga gembira, wih, luar biasa. Terus pulang. Si pemainnya pulang gembira nggak? Gembira, karena dia masih pegang itu medalinya. Si penonton gembira, sampai di rumah ya udah selesai, cuma penonton doang. Nah, kita, artinya Allah berharap kita bukan cuma jadi penonton, tapi Allah ingin kita mengalami, supaya sukacita kita itu penuh, sukacita kita itu sempurna. Kalau tadi dia sukacita, dia gembira cuma sebagai penonton, dia tidak mendapat apa-apa. Tetapi si olahragawan itu ketika dia juara, ya, artinya itu hasil dari jerih lelahnya. Ketika dia juara, dia terima itu hadiahnya, ya, dia naik di panggung, ya, dieluk-elukan dia rasa, ya, itu jerih lelah capeknya itu hilang hari itu. Sampai dia pulang, sampai kapanpun dia terus tetap ingat,
bahkan dia akan lebih semangat lagi karena dia sudah meraih kejuaraan itu. Dia akan terus bertahan. Itu dia sebabnya dikatakan seperti prajurit, seperti petani, seperti olahragawan, dia yang akan menerima hasilnya. Jadilah pelaku, jangan cuma jadi penonton. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya punya pengalaman ya. Suatu ketika teman saya ini mengundang ya. Jadi, Pak Pendeta Elisa, ini saya jadwalkan ya, tolong dong di tempat saya bagi-bagi berkat firman gitu ya. Oke deh, saya bilang. Jadi sekian bulan kemudian berikutnya sudah dijadwalkan, lalu saya menyampaikan firman seperti sekarang begini. Waktu saya menyampaikan firman kan tentunya karena bukan di tempat sendiri gitu ya, jadi ya saya sampaikan saja apa yang Tuhan mau saya bicara. Nah, selesai saya menyampaikan firman, waktu mau bubaran begitu, waktu bersalam-salaman, kasih salam gitu, ada seorang ibu datang sama saya bilang begini, Pak Pendeta, saya minta waktu bicara boleh? Oh iya boleh. Jadi udah selesai, saya agak ke pinggir sana, saya pikir apa begitu yang mau ditanyakan sama saya. Ibu ini bilang begini, saya sudah mendengar khotbahnya bagus, membangkitkan semangat, dan saya mengerti semuanya. Tapi yang saya mau tanya Pak Pendeta, kenapa hidup saya tidak berubah-berubah? Terus saya memperhatikan gitu ya, maksud ibu apa ya? Iya, hidup saya kenapa nggak berubah-berubah? Ya maksudnya bagaimana? Saya ini aktif, saya mengikuti ibadah nggak pernah absen, saya mengikuti semua acara doa, acara ibadah wanita, bahkan kalau ada menyumbang, saya ikut menyumbang. Tapi kenapa hidup saya nggak berubah-berubah? Apa sebenarnya kurangnya saya menurut Bapak Pendeta? Wah, saya kaget juga ditanya begitu ya. Terus saya memperhatikan begitu ya, saya memperhatikan ini ibu masih muda. Terus saya lihat kalau dari cara berpakaiannya, maaf ya, dari cara saya tahu ini bukan orang susah gitu ya, kan kelihatan toh. Nah, jadi saya pikir apa kurangnya nih? Dia memperhatikan saya juga mulai memperhatikan dia. Ya, dia bilang, menurut Bapak apa kurangnya? Semua sudah saya lakukan. Kenapa hidup saya tidak berubah? Mungkin ada yang dia harapkan sesuatu begitu. Tapi ketika dia tanya gitu, lalu saya bilang, Tuhan tolong, aku akan menjawab ini. Saya bilang begini, ibu masih muda, ibu masih cantik, ibu saya lihat sehat, ibu semua cukup. Dia mulai agak ini kan, iya kau lihat nih kau lihat gitu. Tapi ketika ibu tanya apa kurangnya, saya tahu apa kurangnya. Satu yang ibu kurang, ibu kurang mengucap syukur. Ya kaget. Apa yang Tuhan berikan itu sudah lebih daripada cukup. Kalau kita bisa mengucap syukur, maka dia akan menambahi. Karena ibu tanya apa kurangnya, saya katakan kurangnya cuma satu, ibu kurang mengucap syukur. Belajarlah mengucap syukur mulai sekarang, supaya Allah bisa menjawab setiap doamu. Setelah itu saya tanya sama gembalanya, apa itu tadi jemaatmu? Wah, saya kenal jemaat saya, satu-satu saya kenal, anaknya, mantunya, sama cucu-cucunya saya kenal. Loh, itu jadi ya kan banyak sih yang datang, yang mencelok sini, pindah sana, pindah sini, ya berkeliling-keliling begitulah, kata dia. Oh begitu rupanya ini yang termasuk yang berkeliling gitu. Pantas dia ngeliatin saya kayaknya tajam bener ya, seakan-akan dia ingin mau banyak tanya-tanya begitu. Ya jadi itu bukanlah, jadi itu jemaat transit katanya begitu. Terus saya bilang, ya biarlah, kiranya Tuhan juga memberkati dia. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang-kadang
untuk meraih kesuksesan itu jalannya sudah harus kita jalani, tapi masih di tengah jalan kita sudah cepat-cepat mengeluh gitu ya. Udah cepat-cepat, mana nih Tuhan? Ya elah, kok begini aja nih gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ayolah kita mulai semangat lagi, kita mulai membenahi diri ya. Kita siap, tidak tergantung juga dari keadaan ya, tetapi tetap mendisiplinkan diri untuk kita meraih kesuksesan. Kita yang akan mengalami, bukan cuma dengar doang. Saya dengar tuh yang ono disembuhkan, saya dengar ono diberkati usahanya sekarang makmur. Ya memang juga nama tokonya toko makmur kali ya. Atau saya dengar tuh yang ono sekarang sudah lebih baik dan sebagainya. Tapi dianya sendiri nggak pernah ngalamin ya, hidupnya tuh isinya mengeluh aja, marah, tersinggung. Waduh, apalagi kalau nggak disalamin begitu ya, udah langsung mukanya udah mau dibuang aja gitu. Nah saya harap kita tidak seperti itu ya. Jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan itu bagaikan bapak kepada anaknya, bapak itu ingin anaknya sukses, dia ingin anaknya berhasil, dia siap membantu, dia siap menolong. Tetapi kitanya harus mempersiapkan diri, kitanya harus tetap semangat supaya Allah bisa bekerja bersama-sama dengan kita. Itu dia masalahnya. Nah sebagai ayat yang terakhir, saya akan mengajak kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, kita tahu sekarang. Mungkin kemarin-kemarin kita kurang tahu, kurang begitu ingat, diingetin lagi. Kita tahu sekarang. Sekarang aku tahu bahwa Allah, Dia turut bekerja dalam segala hal dalam rencana kita. Dalam segala hal apa yang kita rencanakan, Allah bersama-sama supaya untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Yaitu bagi kita-kita yang mengasihi Dia. Hanya bagi kita-kita yang terpanggil, hanya bagi kita-kita yang hidup dalam rencananya, Allah akan terus bekerja. Jadi ketika saatnya engkau berhasil, menurut apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, engkau juga harus ingat, walaupun engkau rela, engkau siap, walaupun engkau mendisiplinkan diri, engkau berlatih, engkau melakukannya dengan gigih, dengan tekun, dan ada satu lagi tambahannya, yaitu Allah ikut ngebantuin kita dengan memberikan kesehatan, dengan memberikan jalan demi jalan dibukakan, dengan memberikan fasilitas sehingga kita menjadi bisa melakukannya, dan yang juga kita baca, memberi pengetahuan apa yang kita tidak tahu, Dia kasih tahu. Itulah kekuatan Allah yang membantu kita untuk yang terakhir ini menjadi kita berhasil. Bapak Ibu Saudara, ayo kita semangat. Saya ingin melihat keberhasilanmu. Ya, Tuhan akan menjagai engkau, Dia akan menyertai engkau, membuat engkau tetap kuat, engkau tetap sehat, engkau dan keluargamu, sampai kepada anak-anakmu, cucu-cucumu. Artinya Tuhan akan berikan umur panjang sampai engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk bersama-sama dalam ibadah kami, ibadah online. Dan Tuhan, Engkau juga sudah berbicara kepada kami secara pribadi, dan seakan-akan Engkau sendiri yang berbicara di dalam hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami melakukan kehidupan kami
sampai menuju kepada keberhasilan dalam apapun yang Kau rencanakan. Jadikan kami kuat dan rela untuk menerima keadaan apapun. Jadikan kami mendisiplinkan diri dan terus melatih. Kami percaya Tuhan, apapun permasalahan itu merupakan latihan sehingga kami menjadi mahir sampai akhirnya kami melihat keberhasilan itu. Dan Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengetahuan, dan Engkau ikut bersama-sama dengan kami sampai kami melihat pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan firman ini menjadi kekuatan kepada setiap kami, kepada setiap keluarga, khususnya kami yang saat ini bersama-sama beribadah dalam anugerah, dalam hadirat-Mu. Berikan kesehatan, berikan umur panjang. Dan kami berdoa Tuhan, secepatnya Engkau menghalaukan wabah COVID-19 ini, membuat kami kembali menjadi normal. Kami dan bangsa kami diberkati dan lebih sehat dari sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, pikirkanlah. Semua yang manis, yang sedap didengar, kebajikan dan patuh